kita akan mulai pengajiannya yang akan disampaikan oleh Ustadz Qalyubi Maktum, mengokohkan interaksi vertikal, maksudnya mengokohkan hubungan kita dengan Allah seorang muslim. Jadi mengokohkan hubungan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Taufan Firdaus, mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan kepada beliau. Kemudian Allah juga sehatkan, panjangkan umurnya, dan manfaat bagi umat insya Allah. Juga yang sama-sama kita hormati Direktur At-Tintur, Bapak Haji Atik Mulyanto beserta keluarga, dan segenap jajaran PT At-Tintur, mudah-mudahan Allah berikan selalu kemudahan, kelancaran, kesuksesan, dan juga kemajuan dalam usahanya insya Allah. Dan juga para jamaah, Bapak Ibu At-Tintur yang semoga senantiasa mendapat lindungan dari Allah. Allah berkahi hidupnya, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya insya Allah. Saya pakai handphone nih Ustaz, mohon maaf. Suara saya kedengaran tidak? Oh jelas Ustaz, saya juga pakai handphone kok. Oh iya. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini, pagi ini Allah sehatkan kita. Mudah-mudahan istiqomah dalam kesehatan. Dan ini juga bagian dari pengabulan doa dari Allah bagi kita. Kita sering berdoa diberikan kesehatan. Alhamdulillah hari ini kita sehat. Di saat ada orang-orang yang Allah uji dengan sakit, bahkan di saat ada orang-orang yang Allah panggil karena pandemi ini. Maka kita selalu husnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita insya Allah. Dan kita sudah mulai tadi dengan Rotibul Haddad serta mukaddimah dari Ustaz Taufan, mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih doa-doa yang ada di Rotibul Haddad itu Masya Allah amat berkah, bisa menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam membaca zikir lewat Rotibul Haddad, kalau bisa pagi sore ya, pada maghrib, ada subuh ya, minimal tiap Sabtu sama Ustaz Taufan bareng ya. Syukur-syukur kalau hafal ya. Saya belum hafal juga Ustaz. Saya biasanya baca maksurat. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa menghafal Rotibul Haddad juga insya Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan tentang al-muslim ma'a rabbih. Jadi bagaimana interaksi kita agar semakin kokoh dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan kita yang mengatur kita, yang memberikan rezeki kepada kita, terlebih di tengah pandemi ini. Dan kita tahu bahwa Allah lah yang mentakdirkan semua hal yang terjadi di muka bumi ini, termasuk pandemi ini. Sehingga sangat penting bagi kita untuk terus mengokohkan hubungan dengan Allah agar kita bahagia dunia dan juga akhirat kelak insya Allah. Nah, saya ambil materi ini dari kitab Syakhsiyatul Muslim Kama Yasuguhal Islam,
Jadi pribadi Muslim seperti yang diinginkan oleh Islam, gitu kan? Ini karangan Dr. Ali Al-Hashimi. Nah, yang pertama kita dalam mengokohkan antara seorang Muslim, kita sebagai pribadi Muslim dengan Allah, dengan Tuhan kita adalah menjadi mukminun yaqin. Jadi menjadi mukmin yang sadar. Kesadaran kita, kalau tadi disampaikan terkait hubungan seseorang dengan Tuhannya menurut Al-Ghazali, ya. Nah, kita inginnya berada di yang puncak akhir tadi, bahwa kita hubungan kita itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beban-beban ibadah ya jadi tidak berat lagi. Nah, seorang mukmin yang yakin, yang sadar itu, maka dia memiliki iman yang hakul iman. Jadi keimanannya itu benar-benar beriman. Jadi lisannya dzakira, kemudian hatinya tasdiqo, kemudian juga anggota tubuhnya merefleksikan, mengamalkan keimanannya tadi. Sehingga kesadaran kita bahwa seorang mukmin yang benar-benar, kalau menurut Al-Qur'an di surah Ali Imran itu haqqa tuqatih gitu kan, haqqul iman, jadi benar-benar ketakwaannya, benar-benar imannya. Sehingga dengan demikian dia akan menjadi orang yang selalu connect dengan Allah, selalu terhubung, wasiqus silah. Jadi kuat hubungannya dengan Allah. Dalam artian tidak hanya berhubungan dengan Allah di saat Allah memanggil kita dalam panggilan azan 5 waktu gitu kan. Tapi di luar 5 waktu itu pun hubungan kita tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lalai. Sehingga dalam Ali Imran di ayat 190 sama-sama sering kita baca, sering kita dengar, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, ini emang tingkatannya udah mantep banget. Kalau kita bisa mengingat Allah, berzikir kepada Allah di saat berdiri, duduk, dan juga di saat berbaring, Masya Allah, itu sudah sempurna. Nah, karena itu ketika seorang wasikus silabillah, maka dia akan selalu berzikir kepada Allah, ingat Allah. Meski lisannya tidak berzikir, tapi hatinya selalu membenarkan Allah. Semua yang terjadi itu tidak luput dari takdir Allah, dari qadarullah. Karena itulah kemudian seorang mukmin yang sadar, dia akan bertawakal terus kepada Allah. At-tawakkulu alaih. Tawakalnya itu tidak mengurangi ikhtiarnya. Jadi tetap al-akhdhu bil asbab, dia mengambil sebab-sebabnya, ikhtiar secara manusiawi, tapi tawakalnya kepada Allah itu lebih dominan. Makanya dalam kehidupan kesehariannya, subhanallah, bekerja, berusaha, tapi juga berdoa. Nah, hasilnya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti ini, seorang muslim tetap nyaman hidupnya. Aman, damai, tenang gitu kan. Meskipun banyak persoalannya gitu kan. Tapi karena menggantungkan dirinya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, dan selalu bersandar kepada Allah, Masya Allah, maka hidupnya istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kemudian hatinya itu selalu hidup gitu kan. Tidak ghaflah. Nah, apapun yang menimpa dirinya, dia sadar bahwa ini adalah ujian. Dalam rotib tadi kan al-khairu wasyarru bimasyiatillah. Bahwa kebaikan, keburukan itu atas kehendak Allah. Makanya di surah Al-Anbiya itu Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Bahwa kami akan mengujimu baik dengan keburukan maupun kebaikan. Semuanya itu sisi ujian. Nah, sehingga kita selalu sadar bahwa
Tidak mungkin seorang pribadi muslim itu terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu dijaga agar senantiasa konsisten. Makanya selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Agar hatinya ditetapkan oleh Allah sehingga kesadaran ini akan membuka nuraninya bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini tidak luput dari kehendak Allah. Makanya nanti dalam Ali Imran 191 selanjutnya itu kan Masya Allah. Ulul albab itu orang-orang yang sadar keimanannya itu. Di samping mereka berzikir, tapi juga mereka wa yatafakkaruna fi khalqis sama wal ard. Mereka nuraninya terbuka bahwa mereka itu terus optimis apapun yang terjadi, termasuk mungkin secara politis nih di dunia internasional saat ini. Kaum muslimin tidak dalam kondisi yang ideal. Bahkan Rasul kita dihina kemarin di Perancis. Termasuk di sini banyak gejolak gitu. Tapi senantiasa ada optimis bahwasanya Allah berkehendak. Dan kita diminta oleh Allah untuk menjadi mukmin yang yakin, mukmin yang sadar. Nah, kemudian kesadaran ini itu akan mengantar kepada karakter seorang muslim yang kedua, muti'un amro rabbi. Jadi senantiasa taat kepada perintah Allah. Dalam artian menyadari bahwa hidupnya ini memang punya tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah. Nah, ibadah dalam pemaknaan kita adalah taat kepada perintah Allah. Maka dalam ibadahnya dia khasyian lillah, khusyuk gitu kan. Meskipun dalam sholat kadang kita belum bisa khusyuk sempurna ya. Ya minimal ketika takbir dan ketika salam ya. Nanti sholat khusyuknya bersama Ustaz Dofan insyaallah dalam materi-materi lain. Maksudnya bahwa seorang mukmin ketika mentaati Tuhannya, dia khusyuk bahwa ibadahnya itu memang karena cinta kepada Allah. Nah, jadi kita harus naik tingkatnya. Kalau ada yang ibadahnya karena kewajiban, menggugurkan kewajiban. Ada yang karena butuh. Kalau kita karena cinta kepada Allah. Sehingga ketika kita khusyuk ibadahnya, maka akan hadir yang disebut dengan halawatul iman. Jadi rasa manisnya iman itu hadir gitu kan. Sampai-sampai dalam kisah kita lihat kan sholatnya Imam Ali bin Abi Thalib gitu kan. Beliau pernah sholat dan di dalam sholatnya itu beliau pernah terkena tembakan panah kan. Mau dicabut. Dicabutnya ketika sholat. Enggak merasakan apa-apa. Atau juga seorang tabi'in Urwah bin Zubair yang diamputasi tuh kakinya. Diamputasi ketika sholat, Masya Allah. Enggak ngerasain apa-apa. Nah, jadi derajat kehusuannya itu sudah di tahapan kesempurnaan. Bisa khusyuk karena Allah. Nah, jadi orang mukmin yang taat kepada Tuhannya, dia akan sadar bahwa ada batasan-batasan yang Allah berikan kepada kita. Makanya dalam terminologi syariat kan ada yang halal, ada yang haram, tapi juga ada yang syubhat. Nah, kalau seorang mukmin dia mengambil yang halal, menjauhi yang haram. Nah, karena yang syubhat ini khawatir terjerumus kepada yang haram, maka dia tinggalkan juga. Nah, jadi waqafan inda hududihi. Nah, berupaya untuk senantiasa tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti sebagai manusia yang tak luput dari dosa dan salah, kita mungkin tergelincir. Tapi ketergelinciran kita itu tidak terus-menerus, makanya ada istighfar, ada taubat. Nah, dalam konteks ini kita mengamalkan taat kepada Allah itu Allah firmankan di surah An-Nisa ayat 65.
fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi kata Allah, kita tidak dianggap beriman nih, sampai kita mampu menjadikan Rasul itu sebagai hakim. Rasul itu yang kita ikutin. Karena memang praktek keislaman itu ya dari Rasul. Kalau Allah dalam firman-Nya di Al-Quran itu kan secara global. Kita tidak mungkin tahu sholat kalau tidak Rasulullah. Sehingga seorang muslim dia pasti akan berupaya untuk mengenal Rasulnya, untuk mengenal tata cara ibadahnya lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam kategori mentaati Tuhan itu juga mentaati utusan Tuhan. Sehingga syahadatain kita itu tidak sempurna tanpa dua kategori tadi. Syahadat kepada Allah, juga syahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul sendiri menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna imanmu, kata Rasul, sampai hawa nafsumu mampu kamu kendalikan dan ikut kepada petunjuk yang aku bawa. Masya Allah. Jadi kita harus taat Rasul dan menjauhkan diri dari ketaatan kepada hawa nafsu kita. Makanya seorang muslim yang taat kepada Tuhannya, dia pasti juga akan mentaati Rasulnya, utusan Tuhannya. Dalam konteks inilah kemudian kenapa kita penting sekali untuk mahabbatur Rasul. Mencintai Rasulullah, membela Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, apalagi kalau kita ikut orang mulia ya, kayak Al-Haddad ya, Syekh Abdullah Al-Haddad yang Ustaz Taufan sampaikan tadi. Sampai matinya melaksanakan semua sunnah-sunnah Rasul, yang besar maupun yang kecil. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah itu kan banyak. Ada yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Ada yang tidak bisa kita lakukan, ya kita hormati. Jangan kita benci gitu kan. Nah, termasuk nih ketika Rasul dilecehkan, ya harus kita bela. Zuriyah Rasul dihina, ya harus kita bela gitu kan. Lepas dari persoalan politiknya, kita tetap harus mencintai Rasulullah, juga mencintai zuriyah Rasulullah. Kalau kata Mbah Maimunnya, zuriyah Rasul itu bagaimanapun kondisinya itu ibarat sobekan Al-Quran gitu kan, yang nggak boleh dihinakan, tetap harus dimuliakan. Nah, nggak boleh orang melecehkan Al-Quran meskipun hanya satu lembar gitu kan, terpisah dari lembaran lain. Nah, karena itulah dalam konteks ini kita mencintai Rasulullah, kita mencintai zuriyah Rasulullah, kita juga mencintai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam konteks kasih sayang antar sesama Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang Muslim sampai dia bisa mencintai saudaranya sama seperti mencintai diri. Maka kehadiran kita di sini di majlis ini, insya Allah atas dasar mahabbah, kita mencintai orang-orang soleh, mencintai guru-guru kita, mencintai para pencinta ilmu, dan mereka yang mendoakan ahli ilmu juga insya Allah. Nah, kemudian seorang beriman, seorang Muslim yang taat kepada Tuhannya, dia pasti akan merasakan tanggung jawab. Dalam konteks ini itu bahasanya yash'uru bimas'uliyatihi an ra'iyatihi. Jadi pasti bertanggung jawab untuk diri dan keluarganya serta masyarakatnya. Makanya perintah pertama yang kita dengarkan dalam Al-Quran itu
Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini perintahnya bukan hanya untuk diri tapi juga keluarga. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, karena itulah kemudian tanggung jawab itu senantiasa ditunaikan baik individu maupun keluarga ataupun masyarakatnya. Maka seorang mukmin yang imannya benar, dia tidak akan membiarkan ada pelanggaran yang terjadi. Apalagi terang-terangan melakukan pelanggaran. Nah, contoh, ada anggota keluarga kita yang menurut kita itu keluar dari aturan, ya kita harus menasihatinya. Siapapun dia. Makanya landasannya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tanggung jawab itu terlihat dalam kita menyuruh anggota keluarga kita, menyuruh diri kita, masyarakat kita kepada kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran. Kalau mampu dengan kekuatan, ya dengan kekuatan para pejabat. Kalau nggak mampu dengan kekuatannya dengan lisan. Kalau nggak mampu juga, masih takut saja gitu kan untuk mencegah orang dari kemungkaran, ya minimal hatinya mendoakan agar orang itu dapat hidayah. Maka dalam konteks ini amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tanggung jawab setiap individu muslim. Sehingga Rasul menegaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang suami pemimpin dalam rumah tangganya. Seorang istri pemimpin dalam menjaga anak dan harta suami. Siapapun kena. Seorang guru pemimpin terhadap murid-murid. Murid-muridnya juga pemimpin bagi teman-temannya. Setiap kita akan ditanya. Makanya mudah-mudahan nih pertemuan kita akan jadi saksi kebaikan. Kan nanti saksi-saksi ketika di yaumil hisab itu dipanggil semuanya. Termasuk yang saling kenal kita. Nah, saya kenal Ustaz Dofan min ahlil khair. Amin. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu melihat saya juga min ahlil khair. Gitu. Jadi ketika persaksian itu hadir, makanya berat. Nah, pemimpin itu yang paling terakhir masuk surga. Kenapa? Karena semua rakyatnya ditanya dulu. Masya Allah berat banget memang. Makanya kita doakan pemimpin agar bisa berlaku adil. Nah, mungkin di dunia, wah mentereng jabatannya kan. Orang nomor satu. Tapi kalau mau masuk surga, itu paling buncit. Ditanya dulu satu persatu rakyatnya, Masya Allah. Makanya pemimpin yang adil, kalau adil, Masya Allah. Balasannya itu surganya Firdaus. Insya Allah Ustaz Taufan Firdaus, kita masuk surga Firdaus. Amin. Amin, amin. Kalau semua rakyatnya belum ditanya, itu belum bisa masuk surga. Makanya mudah-mudahan keluarga kita menjadi saksi kebaikan kita. Istri kita menjadi saksi kebaikan kita. Anak cucu kita juga. Nah, sehingga kemudian seorang muslim yang bertanggung jawab itu, ini akan mengokohkan hubungan kita bahwa interaksi duniawi kita itu untuk ukhrawi kita. Sehingga kemudian seorang muslim itu menjadikan dunianya jembatan menuju akhiratnya. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Bahwa dunia ini yang kita lakukan ini ya sebagai ladang untuk akhirat kita. Makanya tidak ada yang sia-sia. Kehadiran kita di majelis tidak ada yang sia-sia. Duduk kita, zikir kita, Masya Allah, semua dicatat. Makanya nanti dalam kasus persaksian itu Masya Allah, semua saksi internal ditanya, saksi eksternal juga ditanya. Banyak banget yang akan menjadi saksi kita. Nah, semata tanggung jawab itu agar setiap muslim itu merasakan bahwa hidupnya itu berarti.
hidupnya itu berharga. Jangan sampai disia-siakan. Makanya dalam hadis beliau Rasulullah menyebutkan, "Fakama tadinu tudan." Sebagaimana apa yang kamu lakukan, maka seperti itu pula yang akan kamu dapatkan balasan. Perkataan kita, perbuatan kita, semuanya ada hitungannya di sisi Allah. Bahkan beliau mengatakan, jangan pernah menghinakan perbuatan ma'ruf meskipun kecil. Perbuatan baik itu meskipun kecil, balasannya besar di sisi Allah. Nah, jadi para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap muslim bertanggung jawab atas dirinya, atas keluarganya, dan juga atas masyarakatnya. Nah, kemudian ketika tanggung jawab ini sudah disadari oleh setiap kita, maka akan hadir sikap radin bi qadaillahi wa qadari. Maka kita akan menjadi orang yang ridho terhadap ketentuan yang Allah tetapkan. Karena ridho dengan takdir, kan takdir masuk dalam rukun iman. Iman terakhir itu kan al-iman bil qada'i wal qadar. Menutup tuh bahwa iman kepada takdir itu bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan kita kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan ketentuan Allah. Sehingga ketika kita beriman kepada qada dan qadar, maka kita akan tahu bahwa semua yang menimpa kita itu atas izin Allah. Sehingga akan lahir dua sikap. Yang pertama asyukrul jazil, akan berterima kasih kepada Allah. In asobathu sarra syakara, kata Rasulullah. Jadi orang mukmin itu sangat mengagumkan, ajaban li amril mukmin. Inna amrohu kullahu khair. Bahwa semua urusannya itu baik bagi orang mukmin. Jadi senantiasa lisanun syakir. Lisannya bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Dikasih kesempatan hidup, dikasih kesempatan beribadah, dikasih kesempatan mendekat kepada Allah. Nah, subhanallah. Semua yang dia terima itu melahirkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, as-sabrul kamil. Kesabaran yang sempurna. Karena hidup ini antara syukur dan sabar. Antara kenikmatan dan ujian musibah. Nah, kata Rasul, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Apabila seorang mukmin ditimpa musibah, bencana, maka dia bersabar, dan itulah yang terbaik baginya. Makanya kesabaran ini sampai Allah perintahkan untuk dilipat gandakan. Itu di akhir surah Ali Imran ayat ke-200. Ya ayyuhalladzina amanus biru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang beriman, sabarlah, lipat gandakan kesabaranmu. Dan terus bersiaga di jalan Allah. Terus istiqomah, gitu kan. Nah, kesabaran inilah yang Allah hadirkan dalam cerita para nabi. Itu para nabi, apalagi yang ulul azmi, masya Allah kesabarannya berlipat banget. Jadi para nabi itu kisahnya kan dalam Al-Quran banyak yang Allah ceritakan dengan kesabaran. Seperti kita lihat saja. Nabiullah Adam alaihi salam itu ketika diturunkan kan berpisah dengan ibunda Hawa. Itu sabar saling mencari. Dalam riwayat itu kan sampai 40 tahun kan nggak ketemu, masya Allah. Nah, atau juga kita lihat Nabi Nuh alaihi salam, dakwahnya hampir 1000 tahun. Itu kalau nggak sabar, waduh, ngambek gitu kan, nggak jadi itu. Makanya Nabi Nuh, anaknya pun ada yang nggak ikut gitu kan, istrinya nggak ikut, tetap sabar. Karena memang dakwah itu mengajak, nggak bisa memaksa. Coba kalau bisa memaksa, kita paksa aja tuh anak kita, nggak bisa. Karena hidayah itu kan dari Allah, kita hanya hidayatul irsyad, menunjukkan. Adapun hidayah taufik, ya Allah yang berwenang. Nah, belum lagi kita diperlihatkan contoh
Nabiullah Ayub alaihi salam itu sabar dalam menerima ujian. Pandemi, tapi pandeminya buat beliau sendiri gitu ya. Diuji dengan penyakit, Masya Allah. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan itu sampai 18 tahun sakitnya. Masya Allah. Sampai anak istrinya meninggalkan beliau gitu kan. 18 tahun dalam kondisi sakit, beliau kan nabi, harus berdakwah juga. Orang yang terdekat aja menghindar, apalagi orang jauh gitu kan. Masya Allah. Kalau kita saat ini kan di karantina, nggak bisa kemana-mana ya. Nah, mungkin dakwahnya lewat virtual gitu kan. Nggak bisa kebayang itu bagaimana Nabiullah Ayub alaihissalam dalam kondisi sakit, tapi juga harus menunaikan tugas dakwah sebagai seorang nabi. Nah, termasuk Nabiullah Muhammad alaihissalam, salatullahi wassalamuhu alaihi, nabi kita, masya Allah, kesabarannya mendapatkan gangguan dari keluarga terdekatnya, dari Abu Lahab dan sekutu-sekutunya, masya Allah, dari kaumnya sampai peristiwa hijrah dan lain sebagainya. Itu kan menandakan bahwa memang hidup kita ini antara syukur dan sabar. Jadi nggak boleh ada keluh kesah gitu ya. Keluh kesah sewajarnya, tapi jangan akhirnya nanti suuzon kepada Allah. Nggak boleh. Sebesar apapun ujian, berarti kita mampu untuk menunaikannya. Kan kaidahnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani setiap orang kecuali dengan sesuatu yang dia sanggup memikulnya. Makanya dengan ayat ini, Masya Allah, jadi tenang hidup kita. Kita tidak akan diuji oleh Allah kecuali kita sanggup untuk memikul ujian itu. Nah, sehingga kemudian seorang muslim yang sadar, yang imannya mendominasi hidupnya, dia akan ridho kepada Allah. Banyak bertasbih. Bahkan Allah ajarkan ketika ada musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semua kita adalah milik Allah. Dan Allah lah yang tempat kembali kita semua. Sehingga keridoan ini akan melahirkan as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi bahagia dalam kenikmatan, juga bahagia dalam ujian. Karena ketika diuji, kita akan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap ini itu juga kemudian nanti akan menjadikan kita terus at-tafa'ul billah, optimis kepada Allah bahwa semua yang Allah tetapkan itu berakibat baik bagi kita. Karenanya nanti seorang muslim meskipun punya sifat sisi manusiawi, mungkin terjerumus dalam dosa, terjerambab dalam maksiat, maka mukmin yang sadar itu dia memiliki sikap al-awwah. Dia menyadari untuk kembali kepada Allah. Jadi tidak terperosok terus-menerus dalam kemaksiatan, dalam ghaflah, dalam kelalaian. Nah, karena inilah Allah informasikan kepada kita, itu ada di surah Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu, orang-orang beriman itu, apabila mereka terperosok dalam godaan setan, maka mereka segera ingat dan kemudian mereka sadar dan bertaubat, istighfar kepada Allah. Nah, inilah kemudian sikap kita bahwa dalam kehidupan ini kadang kita terperosok, terjerembab dalam dosa, maka sikap mukmin yang sadar itu adalah dia kembali kepada Allah. Nah, jadi ikhtiarnya itu cepat untuk responsif gitu kan, sadar, oh ini salah ini, langsung kembali kepada kebenaran. Makanya istighfar kita itu, masya Allah, Allah itu
menanti istighfar kita, menanti sikap tadarru kita. Jadi Allah senang melihat seseorang yang menyadari atas kesalahannya, kemudian dia kembali kepada Allah. Nah, sehingga istighfar ini dalam ibadah kita itu tidak hanya sisi ukhrawi, tapi justru juga ada sisi duniawi. Kalau sisi ukhrawinya, Masya Allah, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kita istighfar kepada Allah, Allah ampuni. Ada Allah di surah Taubah, wa man kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka nih, orang-orang yang salah, kalau mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah. Dan Rasul mulia contohkan itu. Rasul itu beristighfar, Masya Allah, setiap harinya antara 70 sampai 100 kali. Padahal beliau tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi semata agar umatnya yang beliau tahu akan banyak salahnya, itu supaya mencontoh sikap beliau, terus beristighfar. Dan Rasul contohkan juga, ajarkan kepada kita, ada namanya Sayyidul Istighfar. Itu di Ratibul Haddad juga ada ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Kalau dibaca di malam hari, itu meninggal di siang hari, diampuni dosanya. Dibaca di siang hari, meninggal di malam hari, diampuni dosanya. Sebesar apapun. Jadi Allah itu memang Al-Ghafur, Maha Pengampun, tetapi Allah menunggu ikhtiar kita untuk istighfar kepadanya. Dan kita dicontohkan oleh Rasul dalam kisah Bani Israel. Ya. Ada seorang yang dia dosanya kelewatan gitu. Dia sampai membunuh orang itu sampai 100 orang. Nah, tapi karena Allah Maha Pengampun, ada upaya dari orang ini untuk taubat, Allah berikan pintu taubat. Bahkan juga dikisahkan oleh Rasul, ada seorang pelacur gitu kan. Cuman dia punya kasih sayang gitu kan, masih mencontoh sifat Allah. Kasih minum tuh anjing yang kehausan, Allah ampuni dosanya. Itu berbuat baik kepada makhluk Allah, itu juga bagian dari perintah Allah. Apalagi kepada sesama manusia. Jadi Allah Maha Ghafur, Maha Tawwab, Maha Ghaffar. Nah, tinggal sikap kitanya, apakah kita menyadari untuk taubat atau tidak. Makanya dalam hadis qudsi itu, ya ibna Adam, wahai anak Adam, kata Allah, lau balagot dzunubuka ananas sama, andai pun dosamu sampai setinggi langit, sumastaghfiruni, kemudian kalian meminta ampun kepadaku, la ghafartuhu wa la ubali, aku akan ampuni dan aku tak peduli. Nah, jadi asal tidak syirik kepada Allah. Atau dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah akan ampuni. Jadi yang urusannya dengan Allah amat mudah asal kita mau bertaubat. Yang berat itu urusan sesama kita, urusan sesama manusia, hutang piutang, hutang janji dan lain sebagainya. Makanya seorang yang mati syahid itu akan tertahan kalau masih punya utang. Makanya harus ada catatan hutang. Yang mudah-mudahan hutang kita dilunasi oleh Allah. Amin. Bahkan dalam surah Al-Baqarah, ayat terpanjang, itu ayat 282, itu berbicara tentang hutang piutang. Agar setiap kita itu tidak membawa urusan sesama nih ke pengadilan Allah. Makanya kalau jadi mukmin yang baik, ada saudaranya yang berhutang, udah ikhlasin saja. Itu mantap. Tapi kalau kita punya utang, harus berupaya untuk membayar utang. Nah, jadi urusan dengan sesama kita harus diselesaikan. Makanya kalau ada yang meninggal kan, itu ahli warisnya mengatakan kalau almarhum punya utang, silahkan menghubungi pihak keluarga.
Itu agar tidak masalah di akhirat. Karena seorang yang mati syahid pun masih tertahan karena hutangnya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan hutang. Makanya banyakin baca Rotibul Atas Ustadz ya. Hmm. Untuk Rotibul Haddad biar utangnya lunasi oleh Allah. Amin. Amin. Nah, baik para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian seorang mukmin yang sadar, mukminun yaqiz itu dia memiliki sikap yang ridho Allah itu menjadi tujuannya. Jadi hammuhu mardhatu rabbih. Jadi tujuannya adalah Allah redho. Bagaimanapun itu caranya, yang penting Allah redho. Nah, meskipun kadang harus mengorbankan pertemanan dengan sesamanya. Jadi semua tindakannya itu ditimbang dengan timbangan keridhaan Allah. Ini kira-kira Allah redho tidak? Kalau Allah ridho, maka dia akan lakukan. Tapi kalau Allah tidak ridho, ya dia tinggalkan meskipun perbuatan ini mungkin nggak enak sama saudaranya, nggak enak sama yang lainnya. Tapi dia akan tetap mendahulukan ridho Allah. Makanya dalam doa kan kita sering baca raditu billahi robba. Kita ridho kepada Allah agar Allah ridho kepada kita. Sehingga semua aktivitas kehidupannya lillahi rabbil alamin. Makanya dalam doa iftitah kita kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku itu hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini kan janji. Janji itu harus dibuktikan. Nah, jadi janji kita dalam lisan itu juga harus ada bukti dalam perbuatan. Ketika hidup kita untuk Allah berarti kita harus mau diatur oleh Allah. Kita harus mau diatur oleh Rasulullah. Ketika hidup kita tujuannya untuk Allah, maka aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasulullah ya kita laksanakan semampu kita masing-masing. Makanya dalam ibadah itu Masya Allah, yang wajib banyak, yang sunnah juga banyak, yang nawafil juga banyak, gitu kan. Makanya hidupnya senantiasa untuk mardhatillah, agar Allah itu redho kepadanya. Dan kalau Allah redho, ya pasti akan dianugerahkan husnul khotimah. Ini sebuah kepastian. Kalau orang yang Allah ridhoi, pasti penghujungnya itu baik. Karena kata Rasulullah, innamal amru bil khawatim. Sesungguhnya urusan kita itu dalam kehidupan ini dilihat di penghujungnya. Kalau penghujungnya baik, insya Allah baik. Tapi kalau penghujungnya buruk, nauzubillah min zalik. Itu ada proses alam kubur, alam barzah, alam akhirat, dan lain sebagainya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memiliki sikap bahwa semua yang kita lakukan agar Allah ridho. Makanya kemudian dia menunaikan yang wajib semampunya. Yang sunnah juga dilaksanakan. Makanya nanti kan dalam sunnah pun ada yang mu'akkad, ada yang guer mu'akkad, ada yang nafilah, sukarela gitu kan. Semua dilaksanakan semampunya. Seumpama di malam hari itu kan ada sholat yang dia statusnya itu guer mu'akkad, sholat tahajud itu. Tapi pahalanya Masya Allah. Pahalanya itu mengantarkan kepada tempat yang terpuji. Ahli surga Firdaus. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Nafilah itu statusnya itu di bawah sunnah muakkadah. Jadi dia sukarela gitu kan. Nah makanya karena ini pilihan, itu Allah berikan apresiasi yang sangat istimewa. Gitu kan. Nggak ada keterpaksaan. Kalau yang muakkad kan ada sedikit keterpaksaan gitu kan, ditegaskan, disuruh gitu kan.
Tapi kalau nafilah itu pilihan kita. Mau silahkan, nggak mau juga nggak apa-apa, cuman rugi gitu kan. Makanya minimal kata Rasulullah itu, "Ni'mar rajuli Abdullah idza qama minal lail." Orang paling baik itu adalah hamba Allah, syaratnya kalau dia bangun malam. Meskipun hanya 2 rakaat plus 1 witir gitu. Nah, apalagi kalau bisa sampai 11 rakaat, itu Masya Allah. Minimal 2 rakaat. Minimal witir atau bahkan dalam mazhab Syafi'i itu kan, kalau orang sudah sholat witir nih, itu dianggap sudah sholat malam. Makanya witirnya didahulukan. Sehabis ba'diyah Isya witir dulu. Tapi kalau kita enggak apa namanya punya pilihan kecintaan kepada sunnah witir, itu biasanya lewat. Makanya harus dilatih. Nah, jadi banyak ibadahnya, banyak sunnahnya. Termasuk juga kasirut tilawatil Quran. Banyak bacaan Qur'annya. Sering khatamin Qur'annya. Alhamdulillah nih, para jamaah Bapak Ibu tergabung di komunitas At-Tintur Tadarus kan. Ini cara kita untuk memperbanyak bacaan Quran. Ya minimal kita khatam Quran dalam beberapa bulan sekali. Syukur kalau sebulan sekali itu Masya Allah. Itu sudah kelas para sahabat Nabi. Kalau kita mampu baca Quran, khatam sebulan sekali, itu udah kelasnya dianggap kelas para sahabat Nabi. Nah, apalagi kalau hafalannya juga banyak gitu kan. Tapi karena umur sudah kurang mendukung untuk hafalan, minimal banyakin bacaannya saja. Jadi dengan demikian nanti kita dapat juga pahalanya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan bahagia, hati akan menjadi tenang. Nah, zikrullah paling bagus itu ya baca kalamullah, baca Al-Qur'an. Di samping baca ratib-ratib tadi, tapi bacaan Quran itu adalah puncaknya zikrullah. Nah, karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau biasa khatamin Quran tiap malam. Orang satu rakaat malamnya aja kan, itu 1 rakaat. Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, baru ruku. Itu hampir 7 juz. Itu 1 rakaat. Masya Allah. Kalau kita, ya minimal sebulan sekali khatam gitu kan. Insya Allah. Nah dari sinilah kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim yang menyadari dan punya iman yang sadar, insya Allah dia akan melakukan tahapan-tahapan tadi. Terlebih di tengah pandemi, kita sangat butuh bantuan dan pertolongan Allah. Kita sangat butuh bimbingan dari Allah, maka kita harus terus mendekat kepada Allah, mengokohkan hubungan-hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syukur-syukur kalau ibadah kita itu landasannya mahabbatullah. Sudah cinta Allah, Masya Allah. Maka tidak ada sebab apapun dalam ibadahnya kecuali karena Allah. Kalau karena Allah, ya Allah juga tahu apa kebutuhan kita gitu kan. Makanya meskipun kita diminta untuk ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fisyiddah. Berkenalanlah, banyaklah mendekat kepada Allah di kala lapang, maka Allah akan mengenalmu di kala sempit. Ini kan standar biasa. Tapi kalau karena mahabbatullah dalam kondisi apapun, kita cinta Allah, tujuan kita mardotillah, tujuan kita surga Allah, maka insya Allah akan mengantarkan kemudahan dalam ibadah. Nah, kalau ibadahnya sudah mudah, sudah nyaman, ya udah tidak ada apapun yang kita inginkan dalam kehidupan ini kecuali untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa langkah yang mudah-mudahan bisa mengokohkan iman kita, interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat saya dan juga para jamaah sekalian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.